الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا وذخرنا ومولانا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Sadaqallahul azim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pertama-tama khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, bahwa sesungguhnya manusia di sisi Allah, manusia yang merupakan Habibullah atau kekasih Allah, adalah orang yang bertakwa. Setinggi apapun jabatanmu, jika engkau tidak termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, maka engkau adalah orang yang merugi. Sebesar apapun kekayaan yang kau miliki, walaupun langit, bumi, samudra, gunung adalah milikmu, tapi jika tidak termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, maka sesungguhnya engkaulah manusia yang merugi. Akan tetapi saudaraku sekalian, walaupun kita adalah orang yang biasa-biasa saja, tidak punya jabatan, orang yang miskin dan papa, orang yang tidak terkenal di permukaan bumi ini, tapi jika termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, maka bersyukurlah, engkaulah manusia langitan, engkaulah Habibullah, dan engkaulah akan sebagai penghuni surga. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, apapun jabatan kita, apapun status kita, sebesar apapun kekayaan kita, mari kita raih ketakwaan, kerjakan perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hari ini Persatuan Mubalik Dumai menetapkan judul Ta'awun, yang berasal dari bahasa Arab, yang maknanya adalah tolong menolong. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di atas dunia ini tidak bisa hanya hablum minallah, menjalin hubungan baik dengan Allah, tapi ada juga yang lebih penting, yaitu hablum minan nas, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Banyak di antara kita yang 5 waktu sholat di masjid sehari semalam. Dia puasa, dia baca Al-Quran, dia berzikir, tapi dia lupa dengan lingkungannya. Dia lupa dengan keluarganya. Dia lupa dengan fakir miskin. Dia lupa dengan anak yatim. Maka percuma orang-orang yang hanya melakukan hablum minallah saja. Suatu kali Nabi Musa alaihissalam, dia bertanya kepada Allah, apa amalanku yang bisa membuat engkau senang wahai Allah? Apakah solatku? Tidak, kata Allah. Solat itu untuk dirimu. Sesungguhnya solat itu adalah untuk mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Untuk dirimu. Puasaku wahai Allah? Tidak. Puasa itu untuk dirimu. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Lalu apakah bacaan Al-Quranku atau zikirku? Tidak. Itu untuk kesehatan jasadmu dan rohanimu dan untuk ketenanganmu. Lalu apa Allah? Jawaban Allah adalah sedekah. Ketika seseorang melakukan sedekah, ketika seseorang memberikan rezekinya yang bisa mengangkat harkat dan martabat hidup seseorang, maka Allah ketika itu berada di sampingnya. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang hidup hanya melakukan hablum minallah,
taat ibadah kepada Allah, tapi lupa dengan lingkungannya, lupa dengan sosialnya, lupa dengan orang tuanya, lupa dengan keluarganya, lupa dengan tetangganya, lupa dengan fakir miskin, lupa dengan anak yatim, lupa dengan saudara-saudaranya yang di Palestina yang sekarang dalam menderita. Kitanya memikirkan diri kita sendiri. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya manusia itu hakikatnya adalah saling tolong-menolong. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat terhadap orang lain. Sudahkah diri kita bermanfaat terhadap orang lain? Terhadap orang tua kita, keluarga kita, istri, anak, terhadap anak yatim, fakir miskin, tetangga, kaum muslimin dan muslimat. Sudahkah? Kalau belum kita melakukan ini, saudaraku, perlu kita renungkan dan perlu kita melakukan perubahan dalam hidup kita, bahwa jadilah manusia yang bermanfaat terhadap orang lain. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Baghyatul Murtasyidin yang dinukil oleh Imam Sayuti, menceritakan suatu ketika pengemis datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu tidak ada makanan di rumah. Maka Rasulullah berkata kepada istrinya Aisyah, berikanlah pakaianku yang satu itu. Padahal pakaiannya baru diberi orang lain kepada Rasulullah. Karena itu yang ada, itu yang terbaik, diberikan kepada fakir miskin tadi. Maka dengan senang hati, fakir miskin ini berlari ke pasar. Dia menjajakan pakaian Rasulullah. Siapa yang membeli pakaian Rasulullah? Siapa yang mau membeli pakaian Rasulullah? Terdengar seorang buta yang kaya. Dia berkata kepada pembantunya, tolong engkau usahakan ambil baju Rasulullah itu, beli baju Rasulullah itu, berapapun harganya akan aku beli. Jika engkau berhasil membeli baju itu, maka aku bebaskan menjadi budakku. Ternyata budak itu berhasil membeli baju Rasulullah dan dimiliki oleh orang buta itu. Lalu orang buta itu memegang baju Rasulullah, berdoa kepada Allah, wahai Allah, berkat aku memiliki baju Habibullah, baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Allah, aku bermohon kepadamu, engkau bukakanlah mataku ya Allah, supaya aku bisa melihat dunia ini. Dengan sekejap mata, maka orang buta itu bisa melihat. Lalu budak itu pun bebas sesuai dengan janji orang buta ini tadi. Sebagai nazar, orang buta tadi mengembalikan baju ini kembali kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku kembalikan bajumu. Bagaimana ceritanya? Lalu dia menceritakan bagaimana baju itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah tersenyum berkata kepada istri Aisyah, lihatlah Aisyah, betapa dahsyatnya sedekah itu. Karena aku memberikan bajuku, maka orang miskin menjadi kaya. Orang buta bisa melihat. Budak bisa merdeka. Dan baju ini kembali kepada kita kembali. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu Imam Sayuti mengatakan, orang yang bersedekah dengan sesama teman orang yang sehat akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Orang yang memberi kepada teman yang fakir miskin, anak yatim, orang yang cacat, dilipatkan 90 kali lipat. Ketika kita memberikan kepada sahabat, kepada keluarga kita, tetapi dia susah, tapi keluarga kita, maka akan dilipatkan 900 kali lipat. Ada yang lebih besar lipatannya. Ketika memberi orang tua kita, ketika kita membantu orang tua kita, maka Allah melipat gandakan 100.000 kali lipat. Jika seorang anak senantiasa menolong orang tuanya, memberi orang tuanya, dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Saudaraku, tapi ada yang lebih tinggi lagi lipatannya. Kepada siapa memberi? Kepada ulama. Ketika kita memberi kepada ulama, kepada guru mengaji, maka Allah melipatkan
900.000 kali lipat. Mengapa yang paling tinggi itu pemberian kepada ulama? Karena pemberian kepada ulama itu untuk mensyiarkan Islam. Dia mengajar, dia bagaimana untuk menerangkan bumi ini. Dia bagaikan suluh di dalam kegelapan. Ketika kita memberikan rezeki kepada ulama yang banyak, dia akan membeli buku, dia membeli baju, pakaian digunakan untuk berdakwah. Dia beli minyak untuk Honda mobil yang untuk berdakwah. Dia beli makanan untuk berdakwah. Maka sungguh besar jika kita memberikan rezeki kita kepada para ulama kita, kepada ahli fikih, kepada guru mengaji, karena mereka senantiasa berdakwah dan mengajar di permukaan bumi ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, sesuai firman Allah tadi di surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada suatu kebajikan itu kecuali mendapat kebaikan, mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah, Allah akan membalas berlipat kali ganda rezeki kepada kita. Di surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, perumpamaan orang memberikan sebutir biji, maka dia akan tumbuh menjadi 7 ranting. Setiap ranting akan tumbuh 100 biji. Berarti 700 kali lipat jika kita melakukan kebaikan, bersedekah, berinfak kepada orang lain. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedekah juga bisa membuat kita sehat. Orang yang sakit, maka rahasianya selalulah bersedekah. Niatkan dalam hati, ya Allah, dengan aku bersedekah ini, ya Allah, angkatlah semua penyakitku, ya Allah. Dengan sedekah bisa untuk menghilangkan ancaman malapetaka dalam hidup kita. Dengan sedekah kita bisa mengirimkan pahalanya untuk orang tua kita yang telah meninggal. Mungkin pada saat sekarang kita tidak bisa lagi memberikan makanan kesenangan orang tua kita. Kita tidak bisa lagi memberikan pakaian yang disenangi orang tua kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita bersedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, berinfak ke masjid. Kita niatkan dalam hati kita, ya Rabb, dengan aku berinfak atau sedekah ini, ya Rabb, pahalanya aku persembahkan kepada orang tuaku. Sampai saudaraku sekalian, saya yakin bahwa kita semua belum puas untuk berbakti kepada orang tua kita. Tapi belum berhenti kalau kita ingin berbakti kepada orang tua kita. Bagaimana caranya? Yang pertama berdoa. Yang kedua bersedekahlah yang diniatkan pahalanya yang kita persembahkan kepada orang tua kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jika negeri ini ingin makmur, jika ingin negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, salah satu faktornya adalah karamal aghniya, dermawannya orang-orang kaya. Di negeri ini banyak orang kaya, tapi banyak juga orang yang pelit. Banyak orang kaya tapi tidak mau sedekah, tidak mau membayar zakat mal, tidak mau berinfak. Dia menilai bahwa rezeki yang didapatkan itu adalah hasil jerih payahnya. Dia lupa bahwa itu titipan Allah. Dia lupa bahwa sebagian rezeki ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak melihat orang-orang yang pelit, orang-orang yang susah bersedekah, maka Allah mengambil rezeki dengan cara Allah. Jangan paksa Allah mengambil harta kita, mengambil uang kita, mengambil rezeki kita dengan cara Allah. Sakit saudaraku sekalian. Bagaimana cara Allah? Allah sakitkan kita yang tidak sehat-sehat berobat kemanapun. Dijadikannya anak kita anak yang bandel, anak yang jahat. Rumah terbakar, kebun sawit terbakar, mobil hilang, rumah kecurian. Itu cara Allah untuk mengambil harta kita saudaraku. Jangan paksa Allah mengambil harta kita dengan cara Allah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, rezeki yang kita miliki adalah pemberian Allah
Itu titipan Allah. Ada hak orang lain yang harus kita berikan kepada mereka. Berikan kepada orang tua kita, keluarga kita, saudara, tetangga, fakir miskin, para guru, para ulama, dan kaum muslimin muslimat yang menderita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika di negeri ini banyak orang-orang kaya yang dermawan, maka sesungguhnya kita bisa untuk memakmurkan rakyat di Indonesia ini. Tetapi masih sedikit kesadaran orang-orang kaya untuk berinfak, untuk berzakat, untuk membantu fakir miskin, anak yatim. Mudah-mudahan di negeri ini, terutama di negeri Dumai, kampung halaman kita yang tercinta ini, akan banyak orang-orang kaya yang rajin berinfak, berzakat, dan bersedekah. Semoga rakyat Dumai makmur, sejahtera selalu. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.